investor. Untuk suntikan dana ya. Suntikan dana jadi kan kurangi profit deh ya, kurangi profit deh. Butuh bahan, butuh kain. Jadi tanya aja yang punya kainnya, bisa ditempel nggak? Kan saya pakai kain sama yang akan pakai Permalinja premium. Oh iya. Dari Bisa tempel. Paling ke teman. Temen nggak ada yang percaya? Oke, investor. Temen nggak ada yang percaya? Kalau nggak ada lah, kami ikut cair. Sama kan di harganya emang itu mahal 280 per set itu anak, tapi kita mainnya di anak sih kan. 2 sampai 15 tahun. Cari teman yang punya budget lebih, tapi sistemnya lebih. Soalnya kan nggak ada ya kan, nggak bisa ini. Kalau ada kan bisa. Langsung ke produk aja, tapi dibantu sama iklan toko juga. Jadi fungsinya iklan itu bukan berarti harus kita ngeluarin uang harus langsung closing, enggak sih sebetulnya mah. Kita ngeluarin uang buat iklan, cuma kenalin doang gitu. Jadi mindsetnya berubah gitu. Jadi kita beriklan itu ngenalin produk kita ke orang lain gitu. Bukan berarti iklan sekian harus jadi profit gitu. Jadi nggak ngerasa budget. Nah, Promosi lah intinya. Kalau dilihat juga kan brand-brand gede enggak pasti iklan lah gitu. Entah itu hard selling, soft selling, cuma kenalin doang gitu, inget-inget oh sih yang iklan kene, produknya ya kene gitu. Kalau untuk produk kan lebih atau langsung kami sih bikin model lagi gitu kan. Tergantung brand masing-masing. Kalau punya saya sih lebih ke kalau misalkan masih bagus, gas lah. Sampai sekarang juga dari bulan September masih 3 produk kan. Soalnya kalau bikin baru kan modal lagi ya kan, atau mulai lagi endorse. Ya betul. Kalau misalkan masih bagus, itu aja dulu. Tapi kita juga harus suatu saat produk ini bakal melempem gitu kan. Jadi harus siap-siap lah gitu. Disiapin sadaya cisna gitu kena profit agung. Cadangan mungkin beberapa produk Cadangan apa itu? Kan kedua. Produk. Kira-kira karena umur produk habis kami depan ada rencana gitu ya. Harus ada. Kalau punya saya apa? Ya umumnya Emang harus kayak gitu. Kalau produk keramainya tergantung produk masing-masing juga, tapi misalkan 3-4 bulan harus udah ada rencana bikin produk baru. Nah, maksudnya kita persiapan yang ke depan itu lihat dari apa gitu. Kelihatan dari penjualannya turun gitu. Apa lihat dari orang rame apa gimana gitu. Dari penjualan kalau produk jangan lihat ke orang lain, Pak. Kalau misalkan kecuali yang satu niche satu kompetitor. Kalau misalnya kompetitornya masih rame, ada yang salah nih di produk kita. Kalau misalkan lintas produk jangan disamain gitu. Misalkan kaos laki-laki lagi rame, tapi yang kami cari lagi turun, jangan disamain gitu. Satu jenis. Jadi misalnya yang akan gitu perkiraan umurnya sekian bulan, yang kedepannya itu udah ada rencana buat apa gitu. Udah. Nah itu dilihatnya gitu, pertimbangannya buat apa itu, produk gimana itu apa pertimbangannya. Kalau yang saya pribadi kan sekarang juga lagi bikin produk empat SAU. Nah meskipun sekarang lagi ramai kan nggak tahu kita kedepannya gimana gitu. Tapi harus siap-siap lah gitu kan. Harus siap-siap. Kalau misalkan Mei ada yang sama nggak lagi turun gitu. Bulan kemarin lah, bulan sekarang gitu di Shopee ada yang turun.
terus ya bulan. Apa? Kalau kita patokannya ke musim gitu ya tadi pernah nggak kejadian dia misalkan ini mau lebaran nih iklan sedikit atau tidak iklan pun bagus gitu ya. Nah, tapi setelah lebaran gitu menurun kan, kita bicara pengunjung aja lah ya. Nah, pengunjung menurun. Nah, kita bisa pakai alasan nggak bahwa kemarin itu kita itu kadang iklannya lebih besar sekarang tapi pengunjung jauh lebih turun, bisa jadi seperti itu tidak? Bisa banget. Kemarin iklan ke 100.000 euro, iklannya paketan banyak, gajinya banyak, tapi ketika momennya udah habis, iklannya lebih banyak, tapi paketannya lebih sedikit. Pengunjung kita bicara mungkin ya, pengunjungnya turun. Bisa emang momennya lagi habis. Kemarin teman jualan kena di Shopee pas bulan puasa sampai 120.000 piece. 120.000 piece kena pas awal terjun ya, kan momennya emang jualan pas harinya mungkin Tapi masih turunan dari cuman emang tidak menutup tidak dipungkiri dia juga turun kena 120.000 piece. Sekarang mah pengen 2.000 juga susah ya. Nah ini kondisinya nih, kan kebanyakan juga ini sudah pada umur masuk ke tahap istilah kan ya. Berarti kan ya seperti kita ini untuk bisa belajar ke istilahnya internet marketing dengan berbagai macam istilahnya istilah dan sebagainya. Kayaknya kita juga mesti kolab lah istilahnya dengan anak-anak muda yang masih fresh gitu kan. Jadi tatkala bisa istilahnya untuk siasati gitu ya, karena kan kalau disuruhin lah kayak istilahnya otaknya udah beda lagi gitu. Pentium 2, Pentium 5 gitu kan. Dari orang misalkan Komputer jangkrik. nah, di sedap-sedap kopi ada kumpul gitu kan. Apa itu moncong gitu. Itu teh SI, oh ya sudah gitu. Nah, kadang-kala itu emang istilahnya banyak terjadi gitu kan untuk para pemula dan artian kadang-kala udah terjun langsung ke dunia apa namanya produsen itu bisa bikin nggak bisa jual, tetapi di lain sisi juga ada anak muda yang potensi pengen jualan nggak punya barang, kemana nih jalannya. Nah, keadaan seperti ini itu diharapkan ya para ikhwan yang punya produk bisa kolab dengan anak muda yang istilahnya punya potensi di bidang itu. Lebih ke baca data, ada yang pasar ya, tes pasar. Misalkan dari 1 minggu di setting kata kuncinya ini bla bla bla. Ganti materi. Cuman jangan dulu di off gitu. Dilihat dulu 1 minggu kan. Senin sampai Sabtu sampai Ahad kan beda-beda waktunya. Jadi nggak bisa langsung wah kata kunci ini jelek nih. Nggak bisa gitu. Kan maksimal kata kunci itu berapa kan? Bebas. Tapi nanti ujungnya paling 5 ujungnya. Tapi kalau misalkan awal mah pasti banyak. Ada yang luas, ada yang sedikit. Kata kunci itu apa? Kata kunci itu Kata kunci yang kalau mau pencarian untuk pencarian di Shopee. Untuk pencarian di Shopee. Pencarian di Shopee. Ini kan lagi di iklan gitu, di ads. Nanti ada iklan pencarian kalau nggak salah. Nah di sana. Sampelnya kalau misalkan produk yang punya saya ya, misalkan kan jualan sejumroh. Masuk ke menu promosi, terus iklan pencarian. Nah, masukin kata pencariannya. Misalkan abaya umroh, Kamu muncul. ya nanti ada biiknya berapa gitu. Kan tiga-tiganya kan ada 3 di Shopee kan, pencarian, serupa sama otomatis. Semua dimaksimalin atau Semua. coba dulu. Kalau misalkan kemarin kan saya dari September kan baru punya 2 produk. Kalau misalkan yang banyak, nah kira-kira yang lagi bagus
Itu aja produk yang diiklanin. Untuk minimal akan sehari berapa Kak? Apanya? Budget untuk iklan Shopee? 5 kayaknya. 5 juta. Oh 50.000 masih jauh. 50.000. Jadi kan kalau 50.000 masih jauh berarti ya? Jauh di bawah. Ini bawa 5 juta kan balik. Ya, proses. Kalau sehari 5 juta itu tentu yang masuk efektif gitu, jadi dapat. enggak sih, lebih ke awalnya kan misalkan 100.000 Bertahap. 200, 300 ya nggak usah Berarti langsung. bertahap dulu ya? Bertahap. Ya kalau misalnya 100.000 itu disebut sukses itu dapat berapa gitu. Nah, kalau itu mah beda-beda. Tapi- Kalau yang biasanya iklan 100 jadi 200.000. Alhamdulillah. Kurangan iklan 100.000, nah itu bersihnya 100 jadi 1 banding 2. Lima perempuan, ya? 1 banding 2 normal. 1 banding 2. Normal 1 banding 2 jadi iklan. Misalkan per admin dikasih budget iklan 100.000, margin produknya 50.000, jadi minimal harus closing 4 piece gitu sih. Lihat 1 bulan. Tapi nanti dilihat 1 bulan 2 bulan sih. Masih gitu bagus. Margin per piece ini 50.000 ya. Jadi iklan 100, marginnya 50, berarti harus closing 4 piece. 4 piece. Jadi marginnya 200 ya sama kayak tadi. Ya tadi. Jadi banding 1 apa? 1 banding 2. 1 banding 2. Tadi kalau untuk kata kunci kan ada yang tidak apa istilahnya? Relevan. Tidak relevan lah maksudnya. Nah, kalau udah mentok itu kan kadang-kadang nyampe tinggal 2 itu gimana tuh caranya tuh? Jadi kan pas awal itu kan masukin kata kunci sebanyak-banyaknya. Ya sebanyak mah gitu kan udah masuk. Nanti dievaluasi per minggu atau per bulan. Yang kurang bagusnya hapus gitu. Ya. Tapi kalau yang tadi 2 mungkin udah optimal, sudah 2 aja nggak apa-apa. Oh biarin aja gitu ya. Di budgetnya. Soalnya kata-katanya udah mentok semua gitu kan misalkan. Misalkan kan hari pertama sampai kedua ini kok nggak ada apa namanya, nggak ada yang lihat, nggak ada yang klik, mungkin budgetnya kurang gede. Misalkan Ini berarti ini di Shopee berarti. Iya di Shopee. Dia lagi ngomongin kata kunci. Oh, iya. Kan? Ngobat masih kata kunci. Berarti walaupun tinggal 1 kata kunci juga nggak masalah ya itu. Nggak masalah, karena optimal. Oh. Nah untuk produk sendiri nggak usah terlalu banyak gitu ya. Harus minimal 5 SKU, 10 SKU enggak jadi patokan. Soalnya punya saya juga cuma 2 produk. 2 model cuman warnanya banyak. 2 produk itu dari berapa ini etalase? Awal-awal gua etalase cuman jadi ditambah kemarin kan harus 1 hari kirim. Enggak maksud Akang tadi kan iklannya jangan banyak-banyak dulu produknya. Nah, dari produk itu satu toko itu berapa etalase? Kalau punya saya dulu pas awal bikin produk 2. Oh cuma 2 doang? 2 apa? Etalase. Satu akun tuh 2 etalase? Nggak apa-apa. Oh. Satu juga nggak apa-apa, nggak ada juga nggak apa-apa. Jadi iklan satu etalase diiklanin, 1 etalase diiklanin. Berarti fashion ataupun jenis makanan ringan ya kan, misalkan contoh snack kan banyak tuh. Ya dari misalkan keripik pisang, keripik singkong dan lain gitu kan, misalkan gitu kan. Berarti nggak harus semua diiklanin atau gimana? Iya, nggak harus. Kalau misalkan budgetnya banyak, diiklanin aja semua gitu. Berarti tergantung budget juga ya. Tergantung budget. Lihat juga potensi Iya. yang udah ada ulasan atau belum. Tadi ingat tadi kan akan bilang kan waktu kita pertama jualan langsung aja dioptimasikan, diiklanin. Nah, soalnya ada yang istilahnya motivator yang sebelah lah gitunya, justru menyampaikan kalau belum bisa belum ada ulasan, kalau bisa jangan diiklanin dulu. Tanya kan kontradiksi nih tapi kan akan mengalami sendiri gitu kan. Nah itu apakah itu seperti apa gitu maksudnya? Jadi kalau misalkan kita tuh baru jualan di Shopee,
Ya misalkan kita ada produk baru nih, kan belum ada ulasan tuh gimana tuh nge-up-nya tuh gitu tuh. Kalau misalkan ada yang udah yang udah jalan produknya, nah itu ditampilin di di bundling dulu. Kalau misalkan punya saya kan akun baru banget tuh. Jadi langsung aja iklanin gitu kan, pack order gak mau gitu, langsung aja iklanin. Jadi pengalaman pribadi mah gitu, ada yang langsung gitu. Tapi efektif. Tapi ada juga asalkan kata kunci pas, fotonya pas, harganya pas. Gitu. Berarti optimasinya semua hal ya, dari kualitas gambar, video dan lain. Yang masuk, yang tertarik kan algoritmanya nggak perlu kita sendiri, meskipun kita belum ada penjualan, tapi si Shopee udah merangkul, oh ini audiens yang suka dengan produk kita. Jadi ketika nanti ada kata kunci yang diiklanin, oh ternyata kata kunci ini kurang bagus. Sedangkan kalau untuk masalah iklan itu tuh terus dia running gitu ya, maksudnya teh nggak jangan sampai berhenti gitu ya, selagi masih itu ada jualan. Meskipun boncos, walaupun boncos, terus aja perintian. Asalkan budgetnya menyesuaikan masing-masing kita ya, masing-masing kita. Misalkan budget iklan mau profit mau boncos, iklanin. Gitu. Terus aja ya. 1 bulan 1 juta. Udah itu bakar uang aja gitu. Nanti si Shopee bakal algoritmanya. Jadi meskipun boncos tapi udah ada audiens yang relevan gitu. Oh, sama si Shopee-nya tuh ya. Berarti hukum bakar uang tuh emang harus ya ada ya. Iya sih. Perjuangan. Berarti bukan harus Perjuangan. Yang lainnya Ya. Namo affiliate pernah Maksudnya kalau untuk settingan iklan itu ya, apakah harus di komputer atau bisa di HP? Di HP bisa sih, cuma nggak bagusnya di komputer. PC ya. Ada rekomendasi iklan berapa gitu ya? Satu produk namanya iklan direkomendasikan sama aplikasi itu. Ya, nah itu bagusnya di atas rekomendasi atau di bawah aja, paling bawah. Misalkan kata kunci paling bawah, kata kunci 200 aja. Jadi kalau rekomendasi kan misalkan 6.000, nah sebetulnya kan bocor. Nanti yang kalau produk serupa kan 150, udah 150 aja. Nggak apa-apa, kita harus ikuti rekomendasi dari Shopee. maka nama kia Oh, Viosa. kia Yang repet main ngobrol. Belakang aja sama ya. Mungkin aja bisa. ya Pak Herman. Nah ini kan apa istilahnya itu sebenarnya kayaknya bukan dasar ya, ini udah masuk ke Viosa daily penjualannya kan gitu ya. Oh ya. Yang saya pingin itu diawali dulu sama contoh tadi lah, target market dulu, kemudian apa yang harus dijual, produknya yang ramai apa gitu kan, dan lain-lain. Kemudian cara nanti marketingnya harus gimana gitu. Nah itu yang saya inginkan, jadi step by step gitu kan. Kita udah masuk sana apa ya? Export. Kan pastinya, saya lihat kan udah. Ini soalnya gini, ini banyak pemula juga ya. Komplain gitu kan, bingung dia. Di belakang banyak yang bisik-bisik gitu kan. Bingung gitu kan. Ngobrol apa? Tadinya kan saya lihat kok ini mah udah ekspor semua. Jadi itu. Kayak dia mau sendiri ulang aja.